Teori adalah sebuah pernyataan yang belum bisa dibuktikan secara fakta. Dan teori ini selalu identik dengan cocokologi. Karena pembahasan teori ini cukup menarik, maka dari itu aku akan melanjutkan series SPK, yaitu Sekandak Punya Kisah. Yang isi kontennya ialah full khusus pembahasan teori. Dan untuk sebelumnya SPK ini sudah ada di video short, tapi kali ini aku akan membawakannya ke format video panjang di channel ini. Oke, jadi pada video panjang pertama kali ini aku bakalan membahas teori tentang awal mula terciptanya struktur bangunan di dunia Minecraft. Oke, untuk pembukanya ialah pada saat awal mula adanya overworld ini, ada sekumpulan makhluk yang dinamakan Ancient Builder. Mereka ini membangun banyak struktur di overworld maupun di Nether, sampai mereka berhasil membuat bangunan stronghold. Dan setelah pengumpulan ilmu pengetahuan di ruangan perpustakaan ini, mereka berhasil menciptakan portal untuk menuju ke dunia baru. Akan tetapi mereka belum berani untuk memasuki portal tersebut, sampai suatu ketika mereka semua panik massal dikarenakan Wither yang sedang mengamuk. Oh iya, Wither ini adalah uji coba lanjutan setelah mereka berhasil menciptakan Iron Golem dan Snow Golem. Oke, lanjut. Karena panik, beberapa dari mereka masuk ke dalam portal baru tersebut. Namun ternyata Wither bisa dikalahkan oleh para Ancient Builder yang tersisa. Setelah kejadian itu, mereka menunggu beberapa Ancient Builder lainnya yang telah masuk ke portal tersebut untuk kembali. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, sayangnya mereka yang sudah masuk ke dalam portal tersebut tidak bisa kembali. Karena kejadian ini, seluruh Ancient Builder sepakat untuk menamakan dunia di dalam portal itu dengan The End. Kasus penamaan ini juga sama seperti Nether. Ketika mereka menggali ke atas Nether, mereka menemukan Bedrock. Dan saat di Overworld, mereka menggali ke bawah, mereka menemukan Bedrock juga. Karena hal ini, mereka menyatakan bahwa Nether berada di bawah Overworld. Dan arti kata Nether itu sendiri adalah bawah. Setelah kejadian Wither dan portal di End tadi, mereka membangun banyak struktur bangunan seperti village, mansion, Illager outpost, trial chamber, dan yang lain-lainnya. Namun entah mengapa saat kita sebagai player sedang aktif di world, kita tidak pernah bertemu dengan Ancient Builder ini. Karena hal ini mungkin saja pada saat ini para Ancient Builder itu sebenarnya sudah berubah menjadi zombie, skeleton, dan creeper. Karena mereka sudah melakukan eksperimen yang sudah melewati batasannya. Jadi, pada awalnya setengah dari para Ancient Builder ini pergi masuk ke dalam portal yang bernama The End untuk menghindari amukan dari Wither. Akan tetapi mereka yang sudah masuk ke portal ini tidak tahu bahwa Wither sudah bisa dikalahkan. Dan pada saat itu juga mereka baru tersadar bahwa mereka terkurung di dunia The End ini bersama Ender Dragon. Karena di DN ini hanya ada makanan Crossfruit, mereka terpaksa memakannya dalam waktu yang cukup lama. Sehingga pada suatu ketika beberapa dari mereka kulitnya itu mulai menghitam, tinggi badannya bertambah dengan drastis, dan mereka memiliki kemampuan untuk teleportasi. Lalu pada suatu ketika portal yang ada di tengah pulau ini menyala untuk beberapa saat. Jadi pada waktu yang singkat itu hanya beberapa dari mereka yang berhasil kabur kembali ke Overworld, dan sisanya terkurung di DN untuk selama-lamanya. Di Overworld, para Ancient Builder menjuluki mereka yang berhasil kembali dari DN dengan nama Enderman, yang artinya manusia yang hampir berakhir. Para Enderman ini menceritakan pengalaman mengerikan mereka selama berada di DN kepada para Ancient Builder. Mendengar cerita itu, para Ancient Builder langsung saja mencopot ataupun mencongkel Ender Eye yang sudah terpasang di portal untuk mencegah agar tidak ada lagi orang yang masuk ke sana. Lalu setelah kejadian ini, mulailah para Ancient Builder itu melakukan eksperimen untuk mengembalikan fisik para Enderman ini yang sudah menunjukkan perubahan ke abnormal kembali ke bentuk semulanya, yaitu Ancient Builder. Dan pada eksperimen kali ini mereka gagal untuk mengembalikan para Enderman ini kembali menjadi Ancient Builder. Dan setelahnya eksperimen yang harusnya dihentikan ini malah mereka lanjutkan untuk mencari cara agar bisa hidup abadi dengan menghidupkan mayat yang menjadi awal dari zombie, membuat Ancient Builder tidak bisa mati karena penyakit yang menjadi awal dari skeleton, dan masih banyak lagi eksperimen lainnya. Akan tetapi ada satu hasil eksperimen yang mengacaukan segalanya. Eksperimen ini dimulai saat terjadinya perang sesama Ancient Builder dalam memperebutkan sumber daya alam. Dan pada waktu itu dimulailah eksperimen Creeper, yaitu mayat yang dihidupkan tadi didesain sedemikian rupa untuk mengelabui musuh, dan ketika dia mendekat dia akan meledakkan dirinya untuk membunuh si target. Oke, lanjut. Setelah Creeper ini terkumpul banyak, terjadi error dalam sistem pengendalian yang membuat Creeper ini malah menargetkan seluruh Ancient Builder. Karena kesalahan ini terjadi ledakan.
yang membuat hasil dari eksperimen itu berhasil kabur. Dan hal yang mengerikannya ialah terlepasnya virus yang membuat para mayat korban dari peperangan hidup kembali menjadi zombie. Dan para ancient builder yang masih hidup terpapar virus hidup abadi yang malah membuat kulit dan dagingnya terkelupas hingga tersisa tulang belulang. Nah, jadi akhir dari kehidupan yang pernah mendominasi Overworld dan Nether malah berakhir menjadi zombie, creeper, skeleton, dan enderman. Oke, sepertinya kita akan memulai jauh sebelum terjadinya kepunahan Ancient Builder, yaitu saat dimana para Ancient Builder mengajari ilmu yang mereka miliki ke makhluk yang memiliki akal. Makhluk ini memiliki dua ras, yaitu ras Villager dan ras Illager. Jadi dulu itu Villager dan Illager hidup berdampingan dan memiliki perannya masing-masing. Seperti Villager yang tinggal di desa mengelola perekonomian, dan Illager tinggal di Mansion dan Illager Outpost untuk menjaga keamanan. Meskipun terdengar harmonis, ras Illager menyimpan rasa iri karena mereka menganggap Villager lebih diperhatikan oleh para Ancient Builder. Maksudnya diperhatikan di sini ialah para Ancient Builder lebih banyak memberikan ilmunya kepada para Villager dibandingkan kepada para Illager. Namun para Illager ini tidak berani untuk melakukan perlawanan hingga sampai suatu ketika terdengar kabar bahwa para Ancient Builder sudah punah diakibatkan kesalahan mereka sendiri. Pada saat itu juga setelah para Illager mendengar kabar tersebut, mereka langsung bersiap-siap untuk menyerang dan menjarah para Villager di village. Di sisi lain, Villager juga sudah mempersiapkan village dengan pertahanan berupa Iron Golem yang teknologi cara pembuatannya sudah diajarkan oleh para Ancient Builder sebelumnya untuk melindungi village dari serangan. Dan pada saat inilah player muncul di Overworld. Oke, untuk mode player ini sudah pastinya survival ya, karena kalau kreatif udah kayak Dio aja gitu kan. Dan kalau adventure malah jadi cacat. Jadi kita pakai yang survival aja. Oke, lanjut. Pada kemunculannya kita ini itu sebagai player masih menjadi misteri. Soalnya kalau kita Ancient Builder biasa, kita harusnya sudah terpapar virus hidup abadi yang membuat kita berubah menjadi skeleton atau menjadi zombie setelah kita mati. Namun nyatanya kita malah memiliki kekuatan untuk hidup kembali dari kematian yang dinamakan dengan respawn untuk selama-lamanya. Jadi di sini sudah bisa dipastikan bahwa player adalah keturunan Ancient Builder terakhir yang masih hidup. Dan kekuatan yang dia dapatkan seperti bisa hidup kembali adalah hasil perjanjian player terhadap sebuah entitas misterius. Dengan risiko dia tidak bisa mengingat hal apapun setelah membuat perjanjian, dan juga dia harus menumbalkan seluruh spesiesnya agar hanya tersisa dia sendiri. Dan untungnya pada saat itu para Ancient Builder lainnya sudah punah dan hanya tersisa dia sendiri. Lalu setelahnya perjanjian pun dibuat, dan di waktu bersamaan entitas misterius ini menyampaikan pesan ke seluruh zombie dan skeleton bahwa jiwa mereka sudah dijual oleh player. Dan pada saat itu juga selain zombie, skeleton juga memburu player untuk membunuhnya agar jiwanya bisa dibebaskan oleh entitas misterius tersebut. Lalu setelahnya kita kehilangan hampir seluruh ingatan kita kecuali bahasa yang bisa digunakan untuk berdagang dengan villager. Hal ini adalah risiko dari hasil perjanjian kita tadi. Dan di saat inilah para player Minecraft memainkan karakter player ini. Dan seiring berjalannya progres permainan kita, ingatan-ingatan karakter player ini pun juga ikut memulih, ditandai dengan resep terbaru yang terbuka setelah kita melakukan sesuatu yang baru. Dan ya, itu tadi semua adalah akhir dari perjalanan makhluk yang pernah menguasai Nether dan Overworld, lalu juga menemukan dunia baru berupa The End. Nama makhluk ini adalah Ancient Builder. Gimana menurut kalian tentang teori Ancient Builder yang sudah kubuat ini? Silahkan like dan komen di video ini, dan juga kalau bisa subscribe ya ke channel ini juga untuk membantu channel ini bisa lebih berkembang. See you!